94.9 Good News FM, Good News for the Family. Yes, senang banget Indi kembali hadir menyapa Good News Family semua di Selasa. Nggak setiap kali bisa menyapa Anda di jam-jam segini, misalnya ya. Selasa, Kamis. Apa sih? Kamis tuh kan, jadi kelupaan hari juga. Oke, kalau Anda bersama kami di Fit ya, Anda akan temui ada dua sibling yang bersama dengan kita sudah terhubung melalui aplikasi. Saya mau sapa dulu beliau para climbers. Miss Sylvie, apa kabar? Halo, baik. Oke, lalu Miss Naomi, apa kabar? Baik, Kak. Iya. Oke, dan kita akan ngobrol ada satu tema yang menarik di kesempatan siang hari ini ya. Don't just survive, shine. Nah, Miss, agak berat nggak sih tema ini nggak ya? Kalau lagi lelah berat. Kalau lagi nggak lelah, nggak berat. Nah, ini itu deh kayaknya cerah Iya, ceria ini saya sampai ke sini loh energinya gitu kayak ya. full Padahal lagi smile. lelah nih. Nih kan, contoh nih Soli lagi lelah aja kayak gini. Sama, padahal tadi kita off kan juga, ini juga, tapi memang gini ya, kayaknya kita mesti kasih senyum, bukan maksudnya tuh menyuguhkan sesuatu yang fake, tetapi membiasakan diri kali ya, Miss ya. Iya nggak sih? Iya, Membiasakan diri. betul. Siap Menyemangati ya, menyemangati. menyemangati diri. Ya, benar. Justru selain mungkin kita butuh semangat juga, tapi ternyata kita punya tugas yang memang terus menyemangati. Nah, relate banget dengan tema kita di siang hari ini rupanya, ya. Miss, apa sih arti dari Don't Just Survive buat Miss secara pribadi nih, Miss Sylvie dulu deh. Oke, kalau di pemahaman aku sih kalau Mm-mm. survive itu kan artinya bertahan ya. Jadi Yes. kalau, bertahan itu kan banyak yang hari-hari ini tuh, "Oh iya, udah bertahan aja udah bagus," gitu kan. Jadi Mm-mm, kayak, mm-mm, mm-mm, eee sebenarnya untuk bertahan aja tuh nggak masalah, tapi mm-mm, kadang untuk, dengan kita hanya pemikirannya bertahan itu jadinya biasa-biasa aja gitu. mm-mm, Tapi begitu kita berpikir untuk shine atau bersinar itu kan, mm-mm, bersinar itu artinya adalah kalau menurut aku menerangi ya, menerangi mm-mm, orang-orang ya, yang ada di sekitar kayak matahari gitulah menerangi mm-mm, gitu. Jadi, mungkin dengan kita, mau bersinar atau menjadi terang itu ada sesuatu hal yang kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi mm-mm, kalau survive mungkin kita jadi ada di zona zona nyaman aja nih, oke, kita bertahan aja nih cukup dengan begini aja gitu. Tapi mm-mm, dengan kita mau melangkah untuk bersinar itu artinya kita keluar dari zona nyaman berarti harus ada hal-hal di luar dari yang kita sudah lakukan selama ini yang mm-mm, sebenarnya mungkin mengandung banyak resiko juga, tapi mm-mm, mungkin karena kita punya satu tujuan untuk kita pengen bersinar, itu membuat kita jadi akhirnya nggak jadi biasa-biasa aja gitu. mm-mm. Mungkin kalau menurut aku Oke, itu ya. Mhm. siap. Miss Naomi, tapi by the way, misalnya Anda yang ingin bergabung boleh ya. Mumpung ya temanya asik lah buat kita. Penuh Iya. tantangan, Solly boleh bergabung bersama dengan kita. Miss Silvi dan Miss Naomi senyumnya manis banget nih, asik pokoknya. Kita memberikan senyum yang Iya. terindah di siang hari ini. Oke, Mhm. buat Miss Naomi gimana? Iya, sama sih kalau survive kan bertahan. Cuman kalau Hmm, aku karena eh, dari olahraga ya, maksudnya ketika aku ya, misalnya main basket ataupun hmm, main badminton, bertahan terus tuh nggak enak gitu. ya, Kesannya oke, oke kita wah masih bisa nih, tapi keserang terus tuh. Sedangkan hmm, kalau shine itu ibaratnya kayak bentuk cara kita menyerang balik. hmm, Menyerang baliknya tapi bukan dengan revenge, bukan dengan emosi gimana, tapi hmm, dengan eh, apa ya? Kita udah bebas nih dari maksudnya kita mencoba berpikir bahwa kita sudah bebas dari tekanan, hmm, kita lawan balik gitu. Kita lakukan yang sebisa kita dengan hmm, hal-hal yang positif. Karena tadi hmm, yang neken ke kita tuh biasa hal-hal negatif, yang hmm, membuat kita ya, overthinking, yang membuat kita lemah.
gitu. Mm. Dan itu harus dilawan. Dilawannya adalah ya dengan ya sesimpel kayak kita hari ini gitu, lelah tapi senyum gitu. Nah, itu cara bersinar, makanya mukanya katanya lebih bersinar ya Iya dengan beneran loh, senyuman gitu. gonjreng tau nggak? Aduh rasanya tuh kayak sampai juga jadi kayak melo. Ya saya seneng gitu kan kalau liatin kayak gitu tuh senyumnya tuh cerah, itu tuh sudah bless banget. Bener ya, kayak senyum tuh jadi dress up, lalu juga bisa memberkati orang Ya, lain tuh kayak bukan cuman tulisan, tapi ini bener ya, memang ini pengalaman iya, yang luar ini biasa lagi di Coach. dalamnya lagi menyerang menyerang balik tekanan-tekanan negatif. Iya, Ini kayak apa sih Miss? Kayak sindromnya duck ya. Gini-gini kayaknya iya, depannya tenang, bawahnya tuh plik-plik-plik-plik. iya, bawahnya Si goyang bebek. terus gitu. Bebek itu kan dalamnya goyang terus, tapi kan tenang. Miss. Sedada Iya, bebek gitu ya. Banjir sedada bebek. Oke, Miss kayaknya benar. tadi udah disentuh juga ya. Jadi menurut Miss berdua Mm-mm. perbedaan antara orang yang hanya bertahan hidup dan orang yang benar-benar bersinar dalam hidup atau karir. Mungkin boleh ke pengalaman yang boleh dibagikan Miss. Sebelum nanti kita ke yang berikutnya. Silakan. Iya. Miss Sylvie boleh? Oke. Pengalaman bersinar ya berarti ya. Oke. Mungkin pengalamannya hmm, Miss Naomi dulu deh kayaknya. Nah, oke siap. Iya, jadi apa ya? Kita mungkin ya di setiap musim kehidupan kita kan pasti ada tekanan-tekanan ya. Yes. Tekanan itu yang jelas sih ketika udah udah lebih dewasa, tekanan itu sebenarnya untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengalahkan tekanan itu? Kalau aku contohnya misalnya eh, apa ya? Aku nggak terbiasa dengan menghandle banyak orang gitu. Biasa sangat independen, pokoknya kalau bisa sendiri ya sendiri aja gitu. Tapi ya bisa survive nggak bisa gitu. Tapi kalau hidupnya atau kerjanya sendiri gitu ya, nggak akan mungkin bisa mau jadi sukses, mau jadi besar tuh nggak bisa gitu. Makanya bagaimana cara shine-nya, nah mungkin kalau aku cara shine-nya dengan gayaku adalah ya aku kadang cara deket sama tim itu dengan bercanda gitu, supaya lebih masuknya lebih gampang. Terus nggak terlalu mencoba untuk tidak terlalu serius walaupun di tempat kerja serius banget gitu ya. Tapi mencoba di luar jam kerja itu bisa bisa komunikasi sama tim dengan lebih casual gitu. Kalau kalau ngechat WA tuh pakai emoticon gitu. Supaya apa gitu? Supaya karena buat aku cukup tertekan gitu. Maksudnya Lebih kenapa cair gitu ya survivor Mas di ya? sini? Kenapa? Supaya lebih cair ya? Lebih cair. Maksudnya tertekan gimana? Karena kan ini di rumah berempat nih. Papa, Mama, Cici tuh orangnya supel. Sedangkan aku orangnya kaku. Aku kayak di bawah bayang-bayang mereka gitu loh. Tapi ya sebenarnya aku bersyukur karena Tuhan nempatin Yes. aku di yang 3 pribadi lainnya yang Ya. supel, mengajarkan aku tuh nggak boleh nyaman gitu. Kelihatan banget bedanya, maksudnya ketika kerja sama tim ya. Tim itu ke Cisilvi, ke Mama, ke Papa tuh lebih seperti apa, ke aku seperti apa, karena aku kaku kan gitu. Nah di situ jadi banyak belajar bagaimana aku harus bersinarnya tuh seperti apa. Memang nggak mudah ya buat apa ya, dekat sama orang, dekat sama tim gitu, harus apa adanya gitu. Sedangkan aku jaim banget. Oh, pokoknya di tempat kerja mesti Naomi yang keren gitu kan. Naomi yang tegas, Naomi yang ini itu gitu. Tapi kalau terlalu kaku juga suasananya jadi nggak enak juga di timnya gitu. Jadi dalam ini aku udah hampir masuk tahun ke-10 ya dalam kerja tuh. Jadi ya banyak melakukan improvement bagaimana sih ke tim harus lebih baik gitu. Oke, padahal meskipun itu tidak bermaksud untuk mempertahankan identitinya kayak gini gitu ya, tapi emang itu kebentuk dengan sendirinya memang Miss
Naomi itu dikenal seperti ini ya. Cuma ini sekarang berusaha untuk lebih cair seperti itu ya. Kadang-kadang ketim Iya, seperti itu caranya ya. gitu. Yes, caranya Betul. macam-macam. Miss Silvi sudah ada apa? Ada gambaran how to be shy atau perbedaannya, atau mau ke pertanyaan Em, berikutnya juga boleh. Silakan, Paling Miss. kalau aku kepikirannya ini sih, mungkin kalau seputar kerjaan ya. Mm-mm. Kan kalau sekarang ini memang kondisinya itu kan ekonominya ya mungkin banyak yang Mhm. sedang merasakan juga ya, mungkin daya Ya. beli dan sebagainya gitu. Mhm. Nah, di situasi-situasi saat ini tuh aku bersyukur kayak kita tuh sering bahas gitu ya situasi Mhm. dan kondisi sama orang tua gitu dan Mhm. kita tuh apa ya istilahnya hmm, kita mengerti kondisinya tapi kita juga terus memikirkan inovasi-inovasi apa yang tetap masih bisa kita lakukan gitu Mhm. dengan efisiensi ataupun Mhm. dengan kita menciptakan produk baru begitu. Terus mungkin cerita sedikit ya yang Little Mhm. Friend juga kita eh, terus mencoba kayak menemukan apa sih kebutuhan saat ini, gimana nih supaya si produk-produk kita ini tetap bisa eee, apa ya, istilahnya diterima gitu. Kita Mhm. melakukan banyak manuver-manuver gitu. Terus Mhm. kalau aku mungkin ngerasa keluar dari zona nyamannya itu, kan kita berdua nih istilahnya apa ya, masih belum berkeluarga gitu ya. Mhm. Tapi kita tuh menciptakan produk bayi gitu kan. Iya. Jadi, sebenarnya kita juga sedang keluar dari zona nyaman, Heeh, gimana heeh. kita bisa Iya. memahami kebutuhan ibu-ibu gitu ya, untuk, anaknya Keren. gitu. Jadi Mhm. kita tuh kayak ya kita coba riset-riset, aku coba Mhm. nanya-nanya ke teman-teman, "Produknya gimana? Ada masukan nggak?" Gitu. Karena kita kan belum berpengalaman juga ya gitu, jadi Mhm. nggak bener-bener tahu sebenarnya yang dibutuhin tuh apa gitu. Tapi kita Mhm. coba berusaha nggak yang kayak, "Oh kita kan belum berkeluarga, kayak nggak cocok deh bikin Mhm. produk bayi," gitu. Mhm. Jadi, Iya. kadang Keren. sebenarnya ada perasaan-perasaan seperti itu, "Ini cocok nggak ya? Takutnya nggak sesuai nih." Terus Mhm. tim desain kita juga nggak semuanya udah punya anak gitu kan. Tapi kayak kita terus, Got berusaha it. aja sebisa kita gitu, membuat produk-produk bayi ini sekalipun kita masih belum, maksudnya kayak belum merasakan, belum mengerti, tapi kita Mhm. coba untuk riset, untuk survei, untuk tanya, untuk terus kayak, cari lagi nih apa sih yang Mhm. lebih pas lagi mungkin dari segi bahan, segi kain gitu. Jadi Mhm. walaupun kita belum berpengalaman, tapi kita dengan kita riset, dengan kita nanya itu, oh kita dapat insight nih, dapat masukan Yes. gitu. Oh mesti gini gitu. Jadi, kita juga berusaha untuk tetap, relevan dan Mhm. kita terus berinovasi, terus mengembangkan produk-produk kita, sekalipun mungkin kondisi ekonominya Iya. seperti sekarang ini gitu ya. Ya, correct. Jadi how to be shy itu ya keluar dari zona nyaman di kondisi yang mungkin dalam tanda kutip tidak ideal ya. Kalau dilihat ya Mhm. ini beliau berdua adalah high quality single. Ternyata ternyata Hmm. yang Ini ini nih. relate nggak ya? Jangan-jangan masih berpikir gitu Iya. juga, ada juga dalam berinovasi, tapi karena stay tetap ya. Pertanyaan ketiga ini mungkin juga bisa Mhm. diceritain nih. Jadi sikap atau nilai apa yang mungkin paling membantu Miss berdua untuk terus Mmm. bersinar di tengah tadi pressure-pressure tipis-tipis yang mungkin sometimes juga datangnya dari pikiran kita sendiri dan juga Mhm. tantangan ya. Tapi kayaknya tadi udah di-spill juga sih. Nanti kita sudah ada 2 pertanyaan, Miss. Mau dijawab Iya, dulu mungkin? oke Silakan. boleh. Kalau, aku ngerasa banget itu Mhm. untuk kita bisa terus bertahan tuh mungkin kedengarannya klise ya, tapi ini tuh Mhm. bener-bener Mhm. memang menurut aku sangat, relevan itu adalah stay positif sih. Yes. Jadi kadang di bawah tekanan itu tuh kita kecenderungannya pasti jadi negatif gitu kan. Mhm. Jadi Mhm. kayak mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan orang sekitar kita, Semua kenapa kayaknya hal ini didorongnya ke sana ya, terjadi? Miss, rata-rata ya? Iya. Pressure kita tuh didorongnya ke sana. Nah loh, nah, supaya negatif gitu loh kayaknya Iya, rata-rata begitu ya?
Yes. Jadi untuk kita benar-benar bisa waras ya tanda kutip untuk kita bisa jadi positif tuh benar-benar mesti diperjuangkan gitu. Dan aku bersyukur tuh circle terkecil aku tuh circle terdekat aku gitu, Inti. papa, mama, Nomi itu tuh orang-orang yang sangat positif gitu. Jadi Yes. sekalipun ada kondisi apapun kita coba belajar apa sih ya yang bisa kita tangkap dari situasi ini gitu. Kalau papa selalu ngingetinnya tuh jurus terbalik. Jadi pada saat misalnya ada kompetitor ataupun pada saat ada hal-hal yang di luar apa yang kita harapkan gitu ya. Papa selalu ngajarin ya apa yang bisa kamu lakukan gitu. Maksudnya hal apa yang bisa kita perbuat dengan situasi seperti ini. Hal positif apa? Kayak contoh mungkin yang sering kita udah sebutkan waktu COVID, kita jadinya malah bisa kepikir beberapa brand baru gitu kan. Itu kan dibutuhkan satu pemikiran yang positif. Kalau enggak, kalau kita tertekan di situasi begitu kan boro-boro mau bikin sesuatu yang baru ya. Istilahnya untuk mempertahankan aja sulit gitu. Tapi Yes. dengan kita coba berpikir yang positif, oh ibu-ibu butuh nih mainan, oh ibu-ibu butuh nih barang-barang antibakteri karena sekarang lagi banyak virus gitu kan. Jadi dengan kita bisa berpikir positif dan berpikir di luar dari tidak dikondisikan istilahnya gitu ya, tapi kita emang kondisikan keadaan gitu. Nah, itu yang aku benar-benar ngerasa kayak apa yang selama ini papa mama aku bilang tuh, oh iya ternyata aplikasinya ini gitu ya. Gimana caranya kita tidak dikondisikan keadaan tapi mengkondisikan keadaan ya dengan pola mindset kita untuk bisa tetap positif, tetap percaya gitu ya, beriman kalau oh Tuhan izinin pasti ada maksud nih, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarin gitu. Itu walaupun kita dengar klise, tapi aku ngerasa itu Yes. yang sangat membantu sih. Right. Oke, Miss Om. ya, aku kurang lebih sama, tapi mungkin aku sehari-hari ini tuh lagi belajar 3 hal baru. Disingkatnya 3F, karena itu adalah alfabetnya ada 3. F pertama itu fit, makan, gitu. Jadi apa yang kita fit, kedua fight, ketiga fokus, gitu. Jadi kenapa sih itu value yang mungkin kalau dirangkum dari apa yang kita sampaikan adalah pertama fit dulu. Kita kasih makan otak kita tuh, kita kasih makan diri kita, jiwa kita tuh kasih makan sama makanan apa gitu. Contoh, kenapa akhirnya kita jadi survivor? Karena kita merasa kalau kita tuh korban gitu. Kita kenapa begini adalah akibat dari keadaan gitu. Kenapa usaha lagi nggak bagus, kerjaan lagi susah, mungkin study juga lagi kurang oke. Oh kita korbannya gitu. Tapi ya tadi si papa kasih jurus terbalik, kita harus kasih makan yang benar. Sebenarnya kita bukan korban gitu. Justru di sini tempat bagaimana butuh pribadi yang melihat lebih dari itu gitu, bahwa kita tuh bisa menjadi apa ya, kita kan diciptakan Tuhan luar biasa, kita tuh jadi inovatornya gitu. Iya. Kita jadi pencipta hal barunya gitu. Hanya saja kalau kita mentalnya mental korban, kita nggak punya waktu untuk mikir sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang lebih positif gitu. Jadi itu bagaimana cara kita memberi makan diri kita gitu, memberi makan jiwa dan pikiran kita. Dan yang kedua fight, setelah kita udah kasih makan ya kita harus serang gitu. Kita harus maju, kita harus melangkah. Dan ketika melangkah pun ya tadi sambil melangkah tuh harus memberi makan diri kita juga dengan semangat-semangat yang tepat, terus dengan lingkungan-lingkungan yang tepat gitu. Cari komunitas atau orang-orang sekitar kita juga yang positif gitu. Ya bedanya apa sama yang negatif ya, kalau positif sama-sama lagi susah, tapi tadi gitu tetap tenang kayak bebek ya, kayak si bebek gitu kan, tetap jalan gitu, tetap melangkah gitu, tetap tenang gitu. Dan yang terakhir F-nya adalah fokus gitu. Jadi fokus aja, nggak usah tergiur dengan ataupun terombang-ambing gitu ya. Kadang kita, aduh ini udah bener belum ya? Ini udah bener belum ya? Si A ngelakuin ini kayaknya enggak, si B ngelakuin ini kayaknya enggak berhasil gitu. Tapi kita tuh sebenarnya punya keyakinan diri kita sendiri dan karena kita tadi ya udah kasih makan diri kita, kita tentu kalau kita beriman pasti yang kita kasih makan diri kitanya sesuai dengan yang Tuhan mau ya.
dan Mhm. pikirannya Tuhan gitu. Yes. Makanya kita harus fokus, nggak perlu Iya. bimbang gitu. Memang Mhm. kalau dunia pasti menawarkan kebimbangan, bilang Ya, kita salah, ini nggak Mm-mm. benar, ya, ini nggak benar, betul. tetangga lebih baik, kamu kurang Iya. oke gitu. Tapi kalau kita fokus melangkah, ya ya pasti pulau demi pulau, tantangan demi tantangan pasti kita bisa lalui gitu. Ya, keren. Siap. Miss, kita bacain pertanyaan ya. Boleh. Boleh. Ya, ini yang pertama dulu. Oke. Em, Selamat siang, Kak. Eh, Mau cerita sedikit katanya ya. Saya seorang karyawan yang sudah bekerja hampir 10 tahun kayak Miss Naomi dong. Iya betul. Iya, di bidang yang sama. Dan belakangan ini saya merasa hidup saya itu seperti jalan di tempat. Bangun, kerja, pulang, tidur, repeat. Seolah-olah saya itu hanya bertahan hidup dan kehilangan semangat. Saya mau bertanya, gimana caranya menemukan kembali makna. Saya jadi ikut bernafas. Kembali makna dan semangat supaya saya bisa bersinar di tengah rutinitas yang terasa begitu melelahkan. Ya, intinya saya lagi ngerasa jenuh sama kehilangan arah deh kayaknya, Kak. Thank you. Ya. Oke. Mhm. Mungkin hampir semua mengalami hal yang sama ya. Contoh Mhm. maksudnya aku dari pertama kali bergabung ke dunia usaha juga Mm-mm. Mhm. eh, bidangnya produksi terus gitu ya. Mhm. Cici juga bidangnya jualan terus gitu. Tiap hari ngomonginnya jualan, tiap hari ngomongnya produksi. Ya sama aku juga udah gitu kalau diproduksi kayaknya masalahnya tuh bertubi-tubi gitu. Mm-mm. Baru beres satu, yang berikutnya bermasalah. Baru Mhm. beres lagi yang berikutnya masalah, kayaknya tiada henti masalah gitu. Dan itu yang ya sama, kalau kita lagi lelah memang kita Mhm. akan merasa ini berat banget ini hidup. Hidup kok gini-gini amat gitu ya. Mhm. Kayaknya orang lain tidak ada yang lebih menderita dari kita gitu. Hmm. Iya, iya. Kita yang paling menderita gitu. Dan salah satu yang aku bikin bersyukur itu apa ya? Memang paling penting punya komunitas sih Mhm. untuk cerita gitu. Mhm. Eh, Thank you banget ini kalau tadi pendengarnya saya lupa namanya siapa, bisa open gitu ya, Mhm. Mhm. dengerin, ngasih tahu gitu. Mungkin Mhm. kalau ditanya ceritanya, kalau kita cerita lebih detail, Mhm. ya apa ya, ibaratnya kita yang punya bisnisnya, kalau kami Mhm. berdua yang punya bisnisnya, tapi bidang kami juga itu-itu aja gitu. Mhm. Ya Mhm. ibaratnya Mhm. maksudnya kalau Ya. dihitung masuk dunia bisnis juga dari kalau zaman papa mama udah puluhan tahun gitu. Nggak Mhm. jenuh apa gitu ya. Kalau orang kan Mhm. udah Mhm. loncat-loncat gitu ya. Iya. Nggak di situ aja bidangnya, cari Iya. yang baru gitu. Mhm. Tapi disitulah orang kita menjadi ahli Hmm. gitu. Iya. Kalau kita sering loncat-loncat, yang viral, yang apa, kita loncat, Mhm. terus Ya. besok viralnya beda lagi, kita loncat gitu ya. Mungkin 10 tahun yang sama kita review temen, mungkin pasti ada teman kita atau tetangga kita atau orang yang kita pernah dengar ceritanya dia hidupnya loncat-loncat gitu ya. Hmm. Mungkin secara ekonomi dapet tuh rupiahnya gitu ya. Tapi secara skill belum tentu dapet gitu. Karena baru 1 tahun 2 tahun udah pindah, 1 tahun 2 tahun pindah gitu. Sedangkan kalau dibandingin dengan kita gitu ya, mungkin latihan otot kitanya lebih kenceng gitu karena menjalani hal yang sama, udah gitu naik level terus gitu. Mhm. Nah, pastikan kita ketemu nggak dengan naik levelnya. Mhm. Yang bikin jenuh adalah mungkin jangan-jangan tadi kita hidupnya biasa-biasa aja, Mhm. mau punya skillnya cuma biasa-biasa aja. Mhm. Contoh, misalnya, kalau aku di dunia produksi, sangat apa ya? Kita kan kalau invest sebuah mesin tuh pengen efisien, pengen balik modal gitu ya. Mhm. Jadi mesin yang diinvest misalnya dengan misalnya ya 1 M gitu ya. Mhm. Pasti aduh ini saya udah beli mahal-mahal gitu ya. Udah ngitung misalnya 3 tahun BEP gitu ya. Terus kayaknya Iya. rasanya tuh sayang gitu kalau mesin ini teh dijual
cari mesin yang baru gitu. Padahal kita masih sayang kita. Aduh, satu mesin ini aja udah dengan cucuran air mata, dengan berdarah-darah gitu ya. Ini mesin masih bagus kok, masih efisien, masih bisa buat produksi gitu. Akhirnya kita simpen terus nih mesin. Disimpan, dipakai, tapi tapi pas dicek ternyata mesinnya udah ketinggalan zaman. Sekarang udah ada AI, udah otomatisasi gitu ya. Tapi kita terbiasa nyaman. Oh, saya nyaman kok pakai mesin ini. Nggak ada yang salah kok dengan mesin ini, sama-sama bisa menjahit, sama-sama bisa bikin produk gitu. Nah, kadang aku merasa kayak mesin ini gitu. Skillku udah bagus kok, udah cocok dengan dunia zaman sekarang gitu ya dan sebagainya. Tapi lupa kalau kita tuh mesti upgrade diri, dan itu yang membuat kita kalau udah sampai titik lemah dan kayak merasa oh skill saya udah nggak berguna, ternyata kita tuh sebenarnya lupa update gitu. Padahal kalau kita update sedikit lagi gitu ya, ilmu kita tuh sebenarnya masih sangat berguna dan bahkan Valuable ya, Miss bisa ya. ya bisa relevan gitu. Makanya aku selalu ingetin diriku, oke, mesinnya masih bisa jalan 3 tahun 5 tahun gitu ya. Tapi masih relevan nggak gitu. Mesti upgrade apalagi nih saya gitu. Upgrade sedikit-sedikit gitu ya. Upgrade sensornya, upgrade apanya, belajar gitu ya. Belajar dari anak-anak SMK bagaimana bikin sensor, kerjasama sama mereka. Dan begitu juga dengan ilmu kita gitu. Ilmu kita tadi penjualan. Oh, dari 10 tahun sampai sekarang penjualan saya bagus kok gitu ya. Tapi ya dengan ekonomi yang seperti sekarang, perjalanan 10 tahun yang lalu tuh beda sama 10 tahun ke depan. Yes. Dan jangan sampai akhirnya karena kita malas berpikir, kita tadi lupa bahwa kita harus selalu bersinar, dan bisa bersinar itu ya dengan mengupgrade diri gitu. Jadi ilmunya pasti ada ilmu yang baru lagi gitu. Walaupun sama-sama penjualan, sama-sama produksi, mungkin sama-sama finance, accounting, atau human resource gitu. Tapi karena zamannya berubah ya ilmunya pun, ilmu dasarnya nggak berubah, tapi cara pendekatannya yang kita harus upgrade. Nah, cara Gitu. pendekatannya ya. Tetap bisa bersemangat ya. Gitu. Berharap menjawab pertanyaan. Iya, ini bagus banget ya. Jadi apa ya? Kadang kita hanya lupa, sedikit malas mungkin untuk upgrade gitu ya. Nggak harus semuanya ya, Miss ya, raw lipstick enggak Betul. ya. Tapi sedikit-sedikit yang at least itu bikin tetap relevan ya. Betul. Ilmunya sama pendekatannya. Ini bagus banget. Oke, well. Ada satu lagi boleh ya, Miss? Boleh. Oh, ada. Ada 2 lagi berarti. Ada 3 lagi. Sebentar. Wah, ini saya akan kalah ini pertanyaan saya, nggak apa-apa. Untung tadi nilainya udah dibagiin ya. Yang kedua ini, selamat siang Kak Silvi dan Kak Naomi. Oke, saya menjalankan usaha kecil dari rumah, dan selama beberapa tahun terakhir, rasanya saya hanya berjuang untuk bertahan, mengatur keuangan seadanya, mempertahankan pelanggan yang mulai berkurang, dan menjaga semangat agar tidak menyerah. Tapi saya pengen lebih dari sekedar bertahan. Saya pengen usaha saya juga berkembang dan memberi dampak bukan hanya secara finansial, tapi juga secara pribadi. Paling nggak ya kayak Kak Silvi sama Kak Naomi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membangkitkan kembali visi dan keberanian untuk melangkah maju, terutama ketika kondisi belum ideal dan saya merasa sendirian dalam perjalanan bisnis ini. Intinya ya bertahan di tengah keterbatasan mungkin ya Kak. Terima kasih. Ya, kalau aku mungkin nanti Naomi tambahin bisa ya. Ya. Kalau aku mungkin bisa dengan balik lagi ke why ya. Kenapa? Kita mungkin bisa bertanya, kenapa awalnya mau bangun bisnis ini gitu? Tujuannya apa? Kayak aku kasih contoh misalnya Little Fan ya. Little Fan itu di tahun awal sampai tahun ketiga itu tuh berat banget. Aku jualan tuh semua pada bilangnya barang kamu mah udah ketinggalan zaman.
Barang kamu mah udah, aduh barang Cina udah banyak yang masuk gitu. Udah nggak cocok lah jualan barang kamu gitu. Tapi kita berangkat dengan tujuan kita membangun Little Fan itu adalah kita pengen supaya ada bonding antara ibu dan anak gitu. Supaya anak dari bayi itu nggak dikasih gadget gitu kan. Apa Screen time-nya nggak kurang no ya. screen time, betul. Kita pengen menciptakan produk yang bisa eh, istilahnya ya ibu tuh untuk main sama anak ada alat Medianya. bantunya lah, Iya, medianya gitu. Jadi betul. sekalipun toko-toko pada banyak yang menolak gitu, tapi ya kita terus kembangin terus gitu karena kita berangkatnya dari why-nya gitu. Apa sih, kenapa sih kita mau bikin Yes. produk ini gitu. Mungkin ibu juga, kenapa ibu mau membangun bisnis ini gitu. Sekalipun mungkin ibu merasa sendirian ataupun ngerasa kayak, tuh nggak ada yang support nih gitu ya. Eh, tapi mungkin bisa balik lagi bertanya gitu ya. Kenapa sih saya pengen banget buka bisnis ini gitu? Tujuannya apa gitu. Nah, itu yang mungkin salah satunya juga bisa jadi menyemangati gitu sampai nanti Tuhan yang buka jalan ya. Kalau aku percaya juga ada faktor di luar dari kerja keras kita tuh adalah faktor Tuhan gitu. Tuhan Yes. waktu kita benar-benar Invisible hand udah ya, Miss. melakukan, ya betul, invisible hand. Waktu kita Aduh, udah ya. melakukan bagian kita, pasti Tuhan tuh ada caranya gitu, di luar Ya, dari pemikiran kita amin. gitu, yang tiba-tiba bisa datang customer lah, atau tiba-tiba bisa dapat apa gitu. Jadi aku bersyukur sampai hari ini tuh banyak hal-hal kecil yang menyemangati gitu perjalanan kita, sekalipun ya perjalanannya nggak mudah gitu, tapi Ya. ada aja gitu, tiap hari itu ada yang menyemangati gitu, hal-hal kecil yang aku sadari, oh iya ini Tuhan tuh pengen kasih semangat gitu buat aku terus melangkah, terus berjalan, sekalipun memang nggak mudah gitu. Jadi itu salah satu apa ya yang aku alamin juga why-nya gitu. Terus mungkin juga yang perlu ibu terus bikin semangat itu ya mungkin bisa dengan mencari eee, ini ya, apa namanya, insight atau masukan gitu dari pelanggan. Jadi, untuk saat ini kan sebenarnya sangat mudah untuk apa istilahnya, meminta masukan bisa dengan survei, surveinya juga bisa dari WA gitu kan. Jadi minta masukan, Ya. apa sih sebenarnya yang dibutuhkan supaya bisa lebih menjawab kebutuhan pelanggan kita gitu. Itu yang mungkin bisa jadi salah satu hal yang menyemangati, misalnya dengan kayak membalas chat gitu langsung kita yang bales di Instagram atau apa di WA gitu. Jadi dengan kita berhubungan, karena menurut aku salah satu faktor bisnis selain produk atau service yang kita jual itu adalah hubungan. Aku Ya. ngerasa pada saat pelanggan kita ngerasa ada hubungan dekat sama kita, itu dia akan lebih apa ya, secara psikologisnya tuh dia akan memilih brand kita gitu dibanding brand lain, karena dia ngerasa, "Oh saya udah deket nih sama owner-nya," atau, "Oh saya udah deket nih, kenal nih sama, yang punyanya brand ini," misalnya gitu. "Oh dia orangnya baik, mau minta masukan dari pelanggannya," misalnya gitu ya. Jadi itu salah satu, masukan mungkin dari aku. Ya, Oke. aku nambahin dikit paling supaya nggak sendirian. Tadi mungkin dicek ulang lagi why-nya kan tadi Ya. Miss Sylvie bilang begitu. Dan setelah kita udah inget lagi why-nya kita, supaya nggak sendirian itu kita sharing. Hmm. Kenapa sih kita bikin bisnis ini? Gitu. Tujuannya apa? Gitu. Ya. Makanya apa yang menyemangati kita juga tetap di situasi 3 tahun pertama yang begitu mengkhawatirkan gitu ya. Kita juga sharing gitu. Ini tuh sebenarnya visi misi kita tuh bikin brand ini tuh gini loh. Dan makin kita cerita tuh ternyata Tuhan datengin orang-orang yang semisi Ya. gitu. Punya visi yang sama, misi yang sama. Karena kita sharing gitu. Akhirnya kita nggak sendiri, oh banyak juga ya ternyata ya yang punya pemikiran kayak kita gitu. Dan itu yang memberikan dia semangat. Dia memberikan kita semangat. Bagaimana kita harus melaluinya, dan begitu kita semangat ya kita jadi bisa berpikir lebih positif gitu. Jadi tadi mungkin awal-awal sih aku yang
aku rada kan tertutup ya. Jadi udahlah ngapain ceritain visi misi ke orang lain, ketahuan dong nanti dalam-dalamnya gitu kan. Tapi ya nggak apa ya, visi misi sebuah owner itu nggak bisa bohong dan nggak bisa ditiru Yes. gitu. Dan itu yang justru menonjol yang beda dari bisnis orang lain gitu. Right. Orang mau niru bisnis kayak kita, lahir dari hati mereka nggak sih mau bantu orang tua komunikasi sama anak? Kalau nggak lahir dari hati mereka mau bantu komunikasi orang tua dengan anak, nggak akan sama pasti jalanin bisnisnya Setuju. gitu. Jadi ya pastikan tadi why-nya udah dapet, dan kalau udah dapet dan kita udah yakin itu, sharingin ke orang-orang terdekat kita untuk kita dapat motivasi-motivasi dari mereka. Wow, Gitu. emang sih semuanya mesti lahir dari hati ya. Makanya terus akan Betul. ada tadi invisible hand, pekerjaan Betul. Tuhan, karena memang ini ada pertanyaan sih. Kayaknya ada. Sebentar. Seperti itu. Jadi memang harus ada. Miss, ini ada pertanyaan lagi. Masih ada 2, tambah 1 lagi ya. Oh ya, ini. Boleh kasih masukan, ini dari siapa nih? Oh, Pak Alwan. Oke, thank you Pak Alwan. Boleh ikut kasih masukan untuk bisnis yang terasa stuck, coba kasih add value. Misal tambahi sesuatu hal kecil yang membuat pelanggan senang. Oke, atau berikan pelayanan extra miles yang membedakan kita dengan kompetitor lain. Oke, terima Betul kasih Pak banget. Alwan ini ya. Kasih. Jadi apa? Kasih tambahan juga nih buat Good Family yang tadi kasih pertanyaan. Misalnya ke pertanyaan berikutnya ya. Berikutnya adalah yang ketiga. Sebagai pelaku bisnis yang pernah gagal di masa lalu, saya sering merasa ragu untuk mencoba hal-hal baru karena takut mengulang kesalahan yang sama. Akibatnya bisnis saya sekarang berjalan sangat aman, tapi juga stagnan. Saya sadar saya sedang survive, tapi jauh di dalam hati saya ingin shine dan membawa bisnis saya itu ke level berikutnya. Nah, pertanyaan saya buat Miss berdua, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan kegagalan masa lalu dan berani mengambil langkah besar lagi tanpa dibayangi rasa takut dan trauma dari pengalaman sebelumnya. Terima kasih, Miss. Ya. Pertanyaannya dalam-dalam ya, Miss. Betul. Ya, silakan, Miss. Kalau aku juga sama, sebenarnya aku tipenya yang takut gagal gitu. Jadi Tuh. kalau udah gagal tuh ya, habis itu langsung pundung kayak ngumpet di dalam rumah siput. Ini Kalau bertanya bisa dengan cari orang yang tepat ini. kalau Oke. bisa yang sama aja. Tapi aku makin kesini sih makin belajar. Aku mulai catet sih. Yes. Gagalnya waktu itu aku merasanya di mana. Gagalnya karena apa. Gitu. Dan ketika aku mulai catet gagalnya karena apa, sebenarnya apa ya? Contoh maksudnya sekarang aja misalnya aku punya invest sebuah teknologi baru gitu. Teknologi baru itu ketika dicoba tuh gagal gitu. Banyak yang mencibir, banyak yang aduh makin ribet lah apa segala macem gitu kan. Di situ aku kayak ya ampun, padahal aku pikir ini sebuah teknologi yang bakal membantu ya. Terus di situ aku pundung gitu. Tapi pundung tuh sedih gitu ya. Terus nggak mau lanjut lagi gitu kan. Ya udahlah gitu. Tapi di situ aku catat ulang gitu. Apa sih yang bikin ini gagal gitu. Oh, gagal tuh ternyata bukan karena konsepnya kita salah gitu. Ataupun yang kita pengen itu salah gitu. Tapi sebenarnya gagal karena kita memang belum punya pengalaman aja gitu. Dan supaya punya pengalaman ya harus nyoba lagi yang kedua. Nyoba lagi yang ketiga gitu. Kan sudah lebih berpengalaman bagaimana tidak jatuh di tempat yang sama berkali-kali gitu. Saya tandain lubangnya yang ini gitu ya. Lubang ini tuh cara mengatasinya gimana gitu. Ditutupinkah lubangnya atau ditempelkah lubangnya atau ternyata lubangnya. Contoh salah satu yang menyebabkan aku gagal dalam berbisnis juga, aku terlalu hati-hati.
kurang orang yang berani, yang nekat gitu. Artinya pas aku merasa itu gagal, oh ternyata aku kurang cari orang yang memang agak nekat gitu untuk mencoba gitu. Akhirnya aku mulai kerja sama nih karena cici saya orangnya sebenarnya lebih nekat. Oh, selama ini saya kerjanya sendiri gitu. Ya kalau kalau tipe yang takut gagal sama saya ya pasti di situ-situ aja gitu. Aku mulai sharing, Ci, aku punya mimpi ini. Aku pengen gini 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 gini. Ya si Cici langsung ya udah mana barangnya dibawa seret. Bisa gitu kan. Wow. Maksudnya Yes. mesti tahu kelemahan kita juga dan siapa yang bisa menutupi kelemahan itu. Tetap sharing ya, Maksudnya Miss, ya? betul ya. sharing. Kadang memang ada yang harus kita yang lawan sendiri kelemahannya. Kadang ada juga yang memang itu bisa dibantu orang lain kelemahannya. Tapi ya Tuhan tidak menciptakan kita untuk stuck di tempat yang sama gitu. Dia berikan kita hikmat, berikan kita macam-macam untuk kita bisa mencoba lagi. Hanya kita mau nggak mencoba. Memang kalau orang yang takut gagal, ya namanya takut ya. Aduh nanti sakit lagi gitu ya. Atau apalagi misalnya kalau gagalnya. Recall, Miss. Traumanya kan. Iya, betul. Apalagi kalau gagalnya urusannya sama nominal, kehilangan uang dan sebagainya. Pasti, wah itu sangat menghantui lah. Tapi ya kita harus coba lagi, tapi bukan berarti sembrono ya. Maksudnya ibaratnya misalnya kalau masuk dunia saham ataupun dunia ini gitu ya, investnya sembarangan lagi gitu ya. Terus tanpa ngitung analisanya apa segala macam, ya itu beda cerita gitu. Tapi bagaimana supaya nggak terjun di hal yang sama ya harus mulai pakai data, harus tadi kerjasama dengan orang yang lebih kuat gitu, harus tahu kelebihan kekurangan kita dan ya itu nyatet sih kalau nyatet terus didetailin kenapa begini, tapi nggak cuman sampai kenapa terus kira-kira solusinya apa ya? Kasih solusi 1, solusi 2, solusi 3. Ya, menurut saya sih begitu banyak cara sih untuk kita nemuin solusinya asal kita tadi semangat terus untuk kita bersinar gitu. Ya, semangat. Mau mencatat dan sharing nih memang agak tetap takutnya masih muncul ya, cuman masih berani nandain lubang-lubangnya yang bikin in Japanese is kejeglong. Terperosok. Kejeglok ya. Dulu aku nggak berani sharing Kak, karena sharing juga buat aku malu. Aduh ya masa yang kayak gini gagal sih gitu kan, jadi gengsi gitu kan. Gengsi terus aduh padahal pas mengawalin itu udah semangat banget. Ibaratnya nggak butuh Ci Silvi lah gitu ya, ibaratnya. Nggak butuh dia, saya sendiri juga bisa gitu. Terus keperosok gitu kan. Terus gengsi mau ngomong terperosok tuh gitu. Tapi setelah dilawan malah ya ternyata segampang itu gitu dibantunya juga gitu. Oke, Miss Silva ada tambahan dikit mungkin sebelum kita meluncur yang ke berikutnya. Oke. Ya mungkin tambahan dari aku tuh perlu untuk mengevaluasi. Jadi memang setiap aku yakin setiap kegagalan itu kan ibaratnya guru ya, guru yang paling berharga. Jadi kegagalan kita itu aku yakin tuh pasti ada pembelajaran yang untuk kita next-nya tuh gimana sih supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Dan kita harus terus mengambil sisi positif yang tadi itu ya. Jadi kayak kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gagal sekali 2 kali. Bahkan kalau kita tahu orang-orang sukses juga itu gagalnya sampai berpuluh-puluh kali gitu. Jadi kadang aku kayak misalnya kalau lagi lemah juga misalnya kayak belajarin autobiografinya siapa gitu. Kayak oh dia gagal juga sampai berpuluh-puluh kali. Oh ya udahlah minimal aku nggak sendirian gitu. Minimal ada temen gitu. Jadi kayak oh iya belajar gitu lebih next-nya untuk memperbaiki gimana sih gitu. Tapi intinya sebenarnya dari setiap kegagalan itu pasti ada benang merah yang oh memang mungkin aku lagi diajarkan dalam hal ini aku harus menang gitu karena
Aku juga percayanya memang kegagalan itu harus dihadapi sih gitu. Karena Mhm, mau di bidang apapun pasti kita akan mengalami hal yang sama. Kalau misalnya nih aku lemahnya di keuangan, di finance gitu. Pasti mhm, aku kemana-mana tuh akan berhubungan dengan keuangan lagi gitu. Oh berarti mhm, Tuhan tuh mau ngajarin aku memang aku harus menang, harus belajar mengatasi sisi keuangan yang aku mungkin mhm. lemah gitu. Nah Itu sih ini mungkin tipsnya tambahannya. bold banget loh, keren. Ya misalnya ya, hopefully applicable ya. Ini yang berikutnya, yang keempat. Selamat siang Kak, mau tanya, di tengah dunia bisnis yang sangat cepat berubah dan kompetitif seperti sekarang ini, Mm-mm. saya sering bingung antara berinovasi agar tetap relevan atau tetap bertahan dengan identitas bisnis saya yang sudah saya bangun sejak awal. Saya takut jika terlalu banyak berubah, saya akan kehilangan arah. Tapi kalau tidak berubah, Hmm. saya tertinggal. Dalam situasi seperti ini, gimana kita bisa tetap bersinar tanpa kehilangan jati diri bisnis yang sudah kita bangun dengan susah payah. Silakan, Miss. Iya, sebenarnya problemnya tadi udah ditulis, takut gitu. Kayaknya ini intinya beberapa gitu ya, Miss, core-nya tuh Iya, emang kita sama. takut. Betul, betul. Iya, kita Yes. kita kalau mau berubah itu kadang manusia tuh kan pengen nyaman ya. Mhm. Kita memang takut untuk pindah kolam gitu. Mhm, Biasa mhm. udah biasa di kolam yang anget gitu ya. Terus ketemu air yang lebih dingin itu kayak takut gitu. Tapi Heeh. tadi kalau dicoba ternyata jangan-jangan itu bisa jadi bisnis tambahan loh. Bukan berarti bisnis yang udah ada terus kita Hmm. tinggalin, pindah ke Mmm, bisnis yang iya. satu itu yang lebih inovatif. Mhm, Terus yang bisnis lamanya udah nggak kepake dan mati sama sekali, mhm, belum tentu gitu. yes, Karena yes. ya semua ada peluang di Indonesia Mhm, gitu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya tadi. Karena saya mhm, nggak tahu secara spesifik ya, tapi mhm, kalau tadi dijelasinnya karena takut ya coba aja. Coba aja dari hal yang kecil, maksudnya mhm, kadang kita kan pengen sesuatu yang langsung besar ya. mhm, Padahal yang besar itu mulainya dari sesuatu yang kecil yang kita sedikit demi sedikit lama-lama mhm. menjadi bukit. Bukit. Mm-mm. Nah, yang Mhm, itu. Jadi iya. takutnya dikurangin dikit-dikit, dicoba aja. Mhm, Tadi ketika dicoba terus gagal, ya jangan berhenti. Karena mhm, kita nggak tahu inovasi itu akan sampai di mana gitu. mhm, Dan bisnis yang udah ada pun kalau itu memang masih profit, masih bagus, masih oke lah ya, bukan defisit terus sampai ya udah tanda kutip bangkrut aja gitu. Tapi ya kadang bisnis yang nggak oke juga bukan karena bisnisnya yang nggak oke. mhm, Karena kitanya yang sebagai pengelolanya mungkin kurang kurang insight gitu. mhm, Jadi kalau masukan dari saya, apapun itu sebenarnya semua dua-duanya ada peluangnya. mhm. Tinggal kurangi rasa takutnya dengan mencoba Nah, gitu. ini Kalau aku tambahin takutnya silakan, sedikit Miss. ya, Silakan, Miss. Mhm, ya. Mungkin sampai sejauh mana perubahannya itu kalau aku bisa kasih masukan tuh kayak, kalau core bisnisnya itu menurut aku tuh, misalnya nih kayak contoh aku jualan perlengkapan bayi gitu ya, mhm, atau enggak jualan produk mainan gitu. Produknya tetap sama, aku tetap jual gendongan misalnya, aku tetap jual mhm, tas, tapi aku menyesuaikan dari segi packaging-nya misalnya. Oh mhm, packaging yang zaman dulu itu udah nggak relevan nih dengan anak-anak mmm, Gen Z zaman mhm, now tuh nggak suka packaging yang terlalu rame. Mereka tuh sukanya packaging yang lebih clean, mhm, lebih kayak simple gitu, nggak usah terlalu banyak description gitu. mhm. Jadi aku Oh, mengemasnya, jadi mungkin perubahan yang kita maksudkan itu adalah perubahan yang berhubungan dengan Bisnis kayak itu. bukan bisnis utamanya gitu. Jadi bukan kita mhm. harus ganti produknya yang tadinya jual Nah, gendongan terus tiba-tiba mhm. jual yang lain, stroller Sesuatu misalnya gitu, iya. jual Jadi makanan jadi langsung ya. jualnya sih tetap hal yang sama, Heeh, servisnya juga misalnya, tukang salon nih jualannya tetap salon mhm, gitu kan, tetap tetap jualan jasa gitu, gunting rambut. mhm. Tapi mungkin kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini, oh dia butuhnya tuh apa, harus ada storytelling. Kita juga lagi belajar nih Nah, Kak, oh sekarang
sekarang jualan tuh nggak cuma jualan produk, tapi kita perlu jualan storytelling. Jadi, oh gimana sih cerita di balik produk ini ada gitu. Oh ini produk Ya. ini kita buat karena apa awalnya kenapa sih kita bikin produk ini. Jadi ada ceritanya gitu kan gitu. Jadi gimana kita mengemasnya, terus gimana kita berjualannya. Misalnya tadinya Ya. berjualannya offline, sekarang perubahan zaman harus ke online gitu. Kita harus adaptasi juga. Jadi mungkin perubahan-perubahan yang kita maksudkan adalah yang berhubungan dengan sisi-sisi lain dari core produknya gitu. Jadi core produknya tetap jangan berubah gitu kalau saran aku. Kalau Tapi memang udah jagonya di situ ya. iya, kalau udah jagonya di situ Ya. udah terus pertahankan. Tapi cara kita mengemasnya, cara kita delivernya gitu, cara kita berjualannya mungkin itu yang kita perlu perbaiki. Misalnya contoh baby shop gitu. Baby shop zaman dulu mungkin misalnya nggak perlu pakai AC. Tapi baby shop sekarang anak-anak zaman now pengennya harus ber-AC gitu kan. Oh nggak boleh sempit-sempit gangnya, harus agak lebar supaya nyaman gitu. Nah itu kan udah berubah Ya. juga gitu ya. Jadi perubahannya dari sisi itunya gitu. Yang maksudnya kita terus harus berubah tuh Ya, ya. adaptasi tuh lebih ke situ gitu. Ya, Ternyata mungkin penataan itu ruangan ya. segala macam juga Semoga bisa bisa ya. menjawab. Ya, ya. Iya, betul. Baik, terima Betul. kasih Miss katanya. Oke, baik, siap. Ini ada Iya. pertanyaan tadi belum dibaca, maaf sampai telepon sebentar. Tapi ini pertanyaan coba. Sang Ibu tolong tanya kalau untuk bidang renovasi properti, kalau pakai sistem AI, pakai program apa ya untuk desain 3D-nya? Terima kasih. Waduh, ini relate nggak ya? Ya mungkin nggak ya, Oke. Miss. Miss Naomi tahu? Sebenarnya ada AI apa kurang tahu, tapi pasti kalau buka YouTube, buka TikTok pasti banyak banget Nah, yang tuh. sharing juga tentang AI. Coba ya Tapi misalnya cari di sana ya berarti bener ya. banget, betul. Arahnya udah bagus. Karena tadi maksudnya kadang kita butuh inspirasi juga dari AI. Yes, Jangan betul. sampai kita anti banget gitu. Aduh, AI apa sih mengganggu usaha saya dan Iya. sebagainya. Tapi justru itu akan membuat kita lebih cepat. Sebenarnya itu alat bantu. Mungkin kalau Iya, sekarang kita betul. bikin desain renovasi rumah mungkin butuh waktu 2-3 hari. Dengan ada AI mempercepat jadi cuma 1 hari atau Nah, mungkin 2-3 lebih jam. terstruktur ya, Miss ya. Betul Betul, gitu. betul Jadi setuju. tapi pemikirannya udah bagus banget, cuman mungkin AI-nya apa saya nggak terlalu bisa bantu, tapi saya yakin zaman sekarang di TikTok, di YouTube banyak banget yang sharing pasti. Ada AI Nah, apa dan dicoba aja yang lebih relevan sama bisnisnya kita yang mana. yes, itu ya. Aduh, waktunya kalau enggak ini bakalan ada masuk lagi. Aduh, ramai sekali. Bahagia nih hostnya, senyumnya jadi makin lebar. Iya. Makin shining ya. Iya. Makin shining, Miss. Oke, ini deh. Saya tuh masih menunda banyak pertanyaan ya, Miss, yang saya rencanakan ya. Iya. Tapi bersyukur karena di yang ketiga ya dari pertanyaan ketiga tadi udah dijawab itu poinnya dari Miss Naomi dan juga ada beberapa hal yang dari Miss Silvi juga yang terus dikaitkan dengan beberapa jawaban. Jadi yang menarik karena core-nya adalah itu. Mungkin sekarang ini lebih ke pesan kali ya Miss ya karena itu sudah 14.55. Pesan yang mungkin pengen Miss Silvi dan Miss Naomi sampaikan kepada mungkin para pendengar yang sedang berada di fase hidup yang tidak ideal, tidak baik-baik saja, tapi tetap pengen shine. Which is mereka tuh sebenarnya apa namanya dalam supaya nggak di mode survive aja. Ya, Oke. bahkan saat masih berjuang tetapi nggak di mode survive. Silakan, Miss. Ya. Kalau pesan dari aku tetap semangat ya, kita harus terus menyemangati diri kita sendiri gitu karena mungkin bisa minta semangat dari orang lain tapi yang paling penting kan dari diri kita sendiri gitu. Jadi Yes. kalau kita lelah nggak apa-apa, maksudnya ada saatnya mungkin kita juga perlu recharge lagi gitu kan dengan mungkin setiap orang punya recharge yang berbeda-beda caranya Right. gitu ya. Tapi intinya jangan stop gitu atau jangan sampai malah berbaik haluan udahlah menyerah gitu ya. Jadi terus berjalan gitu sekalipun sulit gitu ya.
terus tetap semangat dan cari terus gitu kayak apa sih yang Tuhan mau ajarkan, apa sih yang bisa saya lakukan lebih baik dari sebelumnya atau lebih baik dari kemarin gitu. Itu yang selalu kita juga sering diingatkan ya sama orang tua. Kamu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Apa nih yang bisa kita lakukan hari ini? Sedikit aja lebih baik dari kemarin apa gitu. Jadi harus appreciate juga menghargai kayak keberhasilan-keberhasilan kecil gitu. Jadi Yes. jangan menganggap aku mah masih jauh lah dari yang lain misalnya gitu ya membandingkan gitu karena ya balik lagi ya kita punya pertandingan masing-masing. Yes. Dan jangan sampai kita mau lari sprint misalnya maraton gitu, tapi kita udah baru 5 kilo awal misalnya udah kayak kecapean gitu ya karena ekspektasi ataupun karena kita melihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Jadi ya kita harus tetap dengan tracknya kita aja, tetap hargai progres-progres kecil gitu dan terus punya keinginan yang terus mau belajar, itu sih kalau dari aku ya. Wah, udah lengkap itu. Yes. Paling aku nambahin Tambah ya, Miss. sedikit, penyemangatnya adalah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya Nah, gitu. Jadi Iya. justru itu permulaan untuk sesuatu yang lebih baik lagi amin. gitu. Jadi Amin. tadi nambahin dikit aja pesannya Kak Silvi udah ciamik, udah bagus banget. Cuman ya itu jangan takut sama kegagalan. Ya. Betul. Ini Miss Sylvie, Miss Naomi soalnya nangkepnya tuh sinyalnya dari beberapa pertanyaan tuh takut. Tapi Betul. kayaknya emang benar juga sih. Core-nya itu Iya. memang takut ya. Aduh, takut itu memang kayak jadi tantangan Penghalang. tersendiri, penghalang, dan itu memang itu selalu jadi momok ya buat kita semua. Iya. Oke, well, Pinsoli, itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu di siang hari ini. Kami berharap semuanya boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semua. So, finally, saya Indi. Sylvie. Dan Naomi. Untuk Good News FM, bisa lebih for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. For the God family. bless. Bye-bye. God bless.